Yo, apa kabar semua? Selamat datang kembali di segmen KBM. Kita masih ngelanjutin nih, bedah buku super keren The Psychology of Money. Dan khusus hari ini, kita masuk ke salah satu bab yang paling gue suka. Bab 7. Judulnya simple banget, tapi maknanya, wah, dalam banget. Kebebasan. Coba deh jawab jujur. Lu pernah nggak sih ngerasain hal ini? Karir kayaknya lagi naik-naiknya, gaji makin gede, tapi kok rasanya makin nggak punya waktu buat napas, waktu buat ngelakuin hobi, waktu buat keluarga, atau bahkan waktu buat bengong aja tuh kayaknya barang mewah. Aneh kan? Ingat kan di pembahasan sebelumnya kita ngomongin soal compounding? Nah, sekarang kita bahas paradoksnya. Aneh nggak sih? Harusnya kan makin banyak duit, makin bebas. Tapi kok kenyataannya seringkali malah sebaliknya. Makin banyak duit, kita malah makin ngerasa kejebak. Kayak lari di roda hamster, lari makin kencang, tapi ya gitu-gitu aja, nggak kemana-mana. Nah, itulah yang namanya The Rat Race Paradox. Morgan Housel di buku ini nggak sih definisi kebebasan yang menurut gue ngena banget. Dengerin ya. Kemampuan untuk melakukan apa yang lu mau, kapanpun lu mau, dengan siapapun yang lu mau, selama yang lu mau. Ini, harganya tak ternilai. Jadi intinya tuh bukan soal punya barang-barang mahal, tapi soal punya kendali penuh atas aset kita yang paling berharga. Apa itu? Waktu kita. Dan lu pikir ini cuma kata-kata motivasi doang? Tunggu dulu. Ternyata ini udah dibuktiin secara ilmiah loh. Para ilmuwan tuh beneran nyari tahu apa sih sebenarnya kode buat menuju kebahagiaan sejati itu. Dan jawabannya mungkin bakal bikin lu kaget. Ini dia buktinya. Dari seorang psikolog bernama Angus Campbell. Setelah riset bertahun-tahun, dia nemuin satu kesimpulan yang simple banget, tapi sekaligus mind-blowing. Kunci kebahagiaan itu ternyata bukan gaji yang paling gede, bukan rumah yang paling mewah, tapi perasaan bahwa lu punya kendali penuh atas hidup lu sendiri. Sesederhana itu. Nah, tabel ini ngejelasinnya dengan sempurna. Lihat deh, di kolom kiri itu hal-hal yang kita kira yang kata masyarakat bikin bahagia. Gaji gede, rumah mewah, jabatan keren. Tapi lihat kolom kanan. Ini yang terbukti secara riset bikin bahagia. Bisa bangun tidur kapan aja lu mau, punya waktu buat ngerjain hobi lu, dan gak terus-terusan ngerasa diuber-uber kerjaan. Kelihatan kan bedanya? Yang satu tuh soal status, yang satunya lagi soal otonomi dan kendali. Jadi kita sampai ke poin utamanya. Nilai paling berharga dari uang, kekuatan supernya, adalah kemampuannya untuk ngasih lu kendali atas waktu lu. Uang itu bukan tujuan akhirnya, tapi alat untuk membeli kemerdekaan. Setiap rupiah yang lu tabung, itu ibaratnya lu lagi nyicil buat beli kembali kebebasan lu, sedikit demi sedikit. Oke, biar nggak cuma teori doang, ayo kita lihat contoh di dunia nyata. Ada satu cerita yang keren banget dari seseorang yang benar-benar ngejalanin filosofi ini dalam hidupnya. Kenalin, namanya Derek Sivers. Dia ini pengusaha sukses, tapi yang bikin dia beda adalah mindsetnya. Dari awal, dia udah sadar kalau tujuan utamanya bukan buat numpuk harta, tapi buat membeli kebebasannya. Jadi di awal-awal karirnya, Shivers ini gajinya cuma $1.800 sebulan. Di Manhattan loh, itu ya mungkin setara UMR di sana kali ya. Pas-pasan banget buat hidup. Tapi kuncinya ada di sini. Dia sengaja hidup super irit. Dia tekan semua pengeluarannya sampai cuma habis $1.000 sebulan. Gak ada tuh nongkrong-nongkrong mahal, gak ada pesen taksi. Kenapa? Karena dia tahu persis apa yang lagi dia perjuangin. Dan hasilnya, cuma dalam waktu 2 tahun, dia berhasil ngumpulin tabungan sebesar $12.000. Mungkin buat sebagian orang, angka segitu nggak seberapa. Tapi buat Sivers, uang ini adalah segalanya. Dan ini dia puncaknya. Dengan modal $12.000 itu, dia bisa resign dari pekerjaannya. Uang itu cukup buat ngebiayain hidupnya selama setahun penuh tanpa harus kerja. Ini ngasih dia kemerdekaan buat fokus jadi musisi, passionnya, tanpa ada tekanan finansial sama sekali. Dia nggak beli barang, dia beli waktu. Keren banget. Nah, sekarang gue jadi penasaran sama pendapat lo. Kalau dihadapkan pada pilihan, lo lebih milih mana? Gaji lebih tinggi tapi waktu lo diatur banget? Atau gaji yang cukup aja tapi lo punya kendali penuh atas waktu lo? Pernah nggak sih ngalamin dilema kayak gini? Coba deh sharing pengalaman lo di kolom komentar. Kayaknya bakal seru nih diskusinya. Oke, dari cerita Derek Sivers tadi, kita bisa belajar banyak ya. Pertanyaannya sekarang gimana caranya kita bisa mulai membeli kebebasan kita sendiri? Ayo, kita coba bedah langkah-langkah praktisnya. Gampangnya, ada 3 langkah. 1.
Ubah definisi kekayaan di kepala lu. Kaya itu bukan soal pamer barang, tapi soal punya banyak pilihan dalam hidup. 2, mulai bangun yang namanya dana kemerdekaan. Ini tabungan yang tujuannya cuma satu, ngasih lu pilihan. Dan yang ketiga, ini yang paling susah mungkin, turunin ego. Ingat kata-kata Housel yang nusuk banget. Besarnya tabunganmu adalah jarak antara ego dan pendapatanmu. Kena banget kan? Kenapa sih dana kemerdekaan ini penting banget? Anggap aja ini tameng super lu buat ngelawan kejutan-kejutan hidup. Dana ini ngasih lu kekuatan buat bilang enggak sama tawaran atau kerjaan yang lu nggak suka. Dana ini bikin lu bisa ngambil kesempatan emas yang datang tiba-tiba. Dan yang paling penting, ini ngurangin rasa cemas soal kerjaan. Jadi setiap rupiah yang lu masukin ke dana ini, itu bukan cuma angka. Itu adalah tiket kebebasan yang lagi lu kumpulin. Kalau dari semua pembahasan kita di bab ini harus diringkas jadi satu kalimat sakti, nah ini dia golden rule-nya. Kekayaan sejati adalah ketika lu punya kendali penuh atas waktumu. Titik. Udah, itu aja. Bukan soal angka di rekening, tapi soal otonomi. Jadi, poin paling penting yang harus lu bawa pulang dari pembahasan kita kali ini adalah ini. Saat lu menabung, lu itu nggak cuma lagi numpuk uang. Lu itu sebenarnya lagi membeli kebebasan. Kebebasan dari hal-hal yang nggak lu suka, kebebasan dari bos yang nyebelin, kebebasan dari rasa cemas kalau besok dipecat. Itulah yang sebenarnya sedang lu beli. Gimana? Semoga kebuka ya pikirannya soal makna kebebasan yang sebenarnya. Kalau lu ngerasa dapat pencerahan dari sini, bantu gue dengan klik tombol like dan share ke teman-teman lu yang mungkin lagi kejebak rat race. Dan tentu aja, subscribe biar kita bisa lanjut bedah bab-bab seru lainnya. Thank you banget, sampai ketemu lagi.